Assalamualaikum Teteh, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Teteh semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, pertemuan kita kali ini akan membahas tentang tematik 5D. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya materi yang akan kita bahas? Coba Teteh semua buka di halaman 10. Ini kita akan mempelajari tentang peredaran darah kecil dan peredaran darah besar pada manusia. Minggu kemarin kita sudah mengetahui bahwa ada 3 jenis pembuluh darah, yaitu diantaranya arteri, vena, dan kapiler. Di dalam pembuluh darah tersebut mengalir komponen darah yang begitu penting untuk kita. Di antaranya komponen darahnya itu adalah eritrosit, sel darah merah, leukosit, sel darah putih, trombosit, keping darah, dan plasma darah. Berikut fungsi-fungsi dari komponen darah tersebut adalah untuk eritrosit berfungsi untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian untuk leukosit berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh. Leukosit akan membentuk antibodi di mana ketika ada zat asing yang masuk ke dalam tubuh, maka akan dilawan oleh leukosit atau sel darah putih. Selanjutnya, trombosit. Trombosit berfungsi untuk pembekuan darah dan penyembuhan luka. Selanjutnya, untuk plasma darah berfungsi untuk mengangkut zat-zat makanan dan hormon. Untuk plasma darah berfungsi untuk mengangkut zat-zat makanan dan hormon. Nah, Teteh semua bisa melihat gambaran dari pembuluh darah yang di dalamnya terdapat eritrosit, leukosit, trombosit, dan plasma darah di halaman 10 ya. Oke, silakan dilihat dulu. Di situ ada eritrosit yang berbentuk seperti kepingan. Di situ tipis, kemudian ada kayak bulatan di tengah seperti itu. Kemudian di situ ada plasma darah yang berwarna kuning. Nah, selanjutnya ada trombosit yang berwarna abu-abu. Nah, di situ juga ada leukosit. Itu juga ada satu yaitu yang berwarna orange. Di situ adalah gambaran dari sari-sari makanan. Oke, ATT, selanjutnya kita akan masuk ke peredaran darah besar. Yang berperannya adalah jantung. Tahukah ATT semua bahwa jantung itu ukurannya satu kepalan tangan, yaitu 300 gram. Di dalamnya jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat, yaitu diantaranya ada otot bilik. Otot bilik ini lebih tebal daripada otot serambi karena otot bilik berfungsi untuk memompa darah keluar jantung dan akan diedarkan ke seluruh tubuh. Di antara dinding bilik dan dinding serambi terdapat katup jantung yang memisahkan dinding bilik dan dinding serambi. Katup-katup itu menutup dan membuka seirama dengan denyutan jantung. Pembuluh darah terbagi menjadi 2 berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar adalah aorta. Sedangkan pembuluh balik adalah pembuluh yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik memiliki pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Untuk peredaran darah biasanya beredar di dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Untuk peredaran darah dibagi berdasarkan panjang dan besarnya peredaran darah. Nah, yaitu terbagi menjadi 2, ada peredaran darah besar dan ada juga peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil dimulai dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah kecil yaitu dari serambi kanan, kemudian ke bilik kanan, kemudian paru-paru, dan ke serambi kiri. Untuk selanjutnya yaitu peredaran darah besar.
Untuk peredaran darah besar dimulai dari jantung, kemudian ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Peredaran darah besar dimulai dari serambi kiri, kemudian ke bili kiri, kemudian ke seluruh tubuh dan ke serambi kanan. Oke, kita telah membahas tentang peredaran darah, kemudian komponen darah, dan peredaran darah besar, peredaran darah kecil. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.